Dan tentunya ini tuh kalau menurut gue jauh lebih enak, lebih kuat kayak gitu aromanya. Parfum ini tuh mungkin gebrakan baru dari si brand Mugler kayak gitu. Kalian wajib banget untuk cobain parfum MN Phantasm ini bro, kalau menurut gue kayak gitu ya. Nah tuh kan aromanya tuh memang enak banget bro. Halo bro, kembali lagi bersama gua Edwin Enrico di LBW Channel. Tentunya channel yang keren banget. Oke guys, pada kesempatan kali ini gua mau nge-review sebuah parfum atau produk terbaru dari Mugler, yaitu MN Phantasm. Parfum Mugler MN Phantasm ini tuh bener-bener baru banget launchingnya pada tahun 2024. Untuk para pecinta parfum, khususnya brand Mugler kayak gitu ya, ini tuh salah satu mungkin produk yang dinanti-nanti. Dimana seperti kita tahu parfum Mugler ini dulunya itu namanya Cherry Mugler. Dimana sekarang parfum Cherry Mugler ini dia udah ganti nama atau merubah namanya, enggak pakai cherry-nya lagi. Nah sebetulnya di balik itu ada sejarah yang panjang, cuman gua nggak sebutkan di sini. Sekarang itu brand Cherry Mugler itu sebutannya Mugler. Seperti kita tahu dari mulai Angel Star dan seri-seri lainnya juga sekarang udah dirubah, yaitu namanya hanya Mugler aja. Cuman gua di sini nggak membahas masalah itu ya. Jadi gua lebih cenderung untuk nge-review sejujur-jujurnya parfum si Mugler MN Phantasm yang keluaran tahun 2024 ini. So, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, gua mau disclaimer terlebih dahulu. Dimana yang gue terangkan di sini semata-mata pandangan gue pribadi, asumsi gue pribadi, dan tentunya pengalaman gue pribadi kayak gitu ya bro. Jadi kalau misalnya kalian punya asumsi lain tentang parfum ini, silahkan aja, karena kembali lagi parfum itu semua sesuai selera masing-masing. Oke, langsung aja kita unboxing parfum ini, karena jujur aja ini tuh first impression gua mengenai aroma parfum Mugler MN Phantasm ini bro. Dan langsung aja kita unboxing parfum ini. Nah seperti kalian lihat, untuk tampilan boxnya ini tuh masih segel dan tentunya 100% original. Dan gua bakalan info ke kalian yang original tuh seperti apa kayak gitu ya. Yang perlu kalian perhatikan yang pertama yaitu dari BPOM resminya. Walaupun ini tempel seperti ini tuh dia bener-bener BPOM resmi dari PT Aura Essence, dimana supplier tunggalnya si parfum Mugler saat ini di Indonesia kayak gitu ya bro. Dan di sini ada QRIS-nya, entah QRIS apa kayak gitu ya, kecil begini. Tapi bukan itu yang paling penting. Nah, yang paling penting ini tuh ada BPOM resminya, dan di belakangnya tuh seperti ini. Untuk warnanya ini tuh mirip-mirip, birunya tuh kayak boxnya biru Angel yang Star kayak gitu, yang kemasan sekarang. Dan di sini seperti ini ya, halus, tapi tulisan MN dan Muglernya ini tuh dia timbul seperti warna silver seperti itu. Dan di belakangnya ada badge code-nya. Nah, untuk badge code-nya sendiri gue sebutin aja yaitu ABY11EW kayak gitu ya. Jadi nanti ini tuh wajib banget sama dengan yang ada tertera di botol kayak gitu. Salah satu untuk memastikan keoriginalan seperti itu. Nah, ini tuh masih segel ya bro. Jadi langsung aja kita unboxing parfum ini. Oke, jadi sedikit gua kasih tahu ke kalian, Mugler yang original seperti ini, dimana kalau kalian scan ini tuh bakalan masuk ke websitenya si Mugler sendiri. Jadi di boxnya harus ada ininya ya bro ya, untuk yang keluaran saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu hari bakalan berubah kayak gitu. Tapi untuk saat ini gue tekankan kalian tuh wajib banget dapat yang seperti ini kayak gitu ya bro ya. Nah, untuk tampilan botolnya, ini tuh warnanya warna silver dan seperti biasa mirip dengan yang MN serinya rubber yang klasik kayak gitu. Untuk yang ini tuh memang nggak kelihatan sama sekali untuk cairannya. Jadi kalau misalkan kalian tuh bingung cari parfum ini tuh badge code-nya di mana sih? Karena memang di sini tuh nggak ada. Jadi bukan berarti parfum ini tuh nggak ada badge code-nya di botolnya. Mereka itu lebih eksklusif, bahkan disembunyikan agar mungkin gak dijiplak kayak gitu ya bro. Jadi karena parfum ini juga sifatnya refillable, bisa diisi ulang kayak gitu ya, untuk di kemudian hari kalau misalkan kalian udah punya botolnya nanti tinggal beli isinya aja.
Jadi yang jadi pertanyaan kita, di mana sih untuk batch code-nya? Ini tuh tinggal kalian cabut aja karena memang ini refillable kayak gitu ya. Nah, terletak batch code-nya ada di sini, bro. Oke. Jadi untuk batch code-nya ini tuh ada di sini kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat batch code-nya parfum ini, untuk yang di botolnya ini tuh ada di sini. Jadi kalian jangan nyari-nyari di bawah botol seperti ini, seperti amen-amen yang lama. Kalau yang ini tuh dia di sini. Nah, kalian bisa lihat ya, ini juga bisa diisi ulang, diputer kayak gitu ya, bro. Jadi kita tinggal tutup lagi. Nah, dan tentunya ini masih baru, udah pasti itu ya, belum keluar. Nah, jadi inilah tampilan botol parfum Emen Phantasm 2024. Oke bro, itulah proses unboxing parfum Mugler Emen Phantasm yang tentunya ini tuh masuk batch awal kayak gitu ya, karena sekarang 2025 juga masih belum pertengahan kayak gitu ya. Dan jujur gue juga excited banget sebagai pecinta parfum Mugler kayak gitu ya, karena gue tahu banget Mugler tuh tahan lama banget dan punya ciri khas sendiri yang sulit untuk didup kayak gitu ya. Jadi langsung aja kita spray dan gue bakalan review jujur di sini mengenai aroma parfum Emen Phantasm ini yang tercium di hidung gua seperti apa kayak gitu, bakal gua sampaikan ke kalian mengenai aroma top notes, middle notes, dan base note-nya. Harapan gua sih selera gua bakalan suka banget dengan parfum ini karena memang gua tuh pecinta banget parfum Mugler, jujur aja. Nah, langsung aja kita spray parfum ini, 3 spray aja, nggak perlu banyak-banyak kayak gitu ya. 1, 2, 3. Untuk sprayernya, kalau misalkan kalian spray, ini tuh memang banyak banget keluarnya dan agak sedikit keras kayak gitu ya. Ada beberapa orang yang memang kurang suka dengan sprayan si Mugler Emen ini. Tapi bagi gue pribadi sih is oke, karena memang si rubbernya itu bisa melindungi kalau misalkan jatuh kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu itu nggak bakal kenapa-napa, bro. Itu fungsinya rubber si Mugler. Langsung aja kita cium mengenai aroma top notes-nya parfum Emen Phantasm ini. Nah, untuk di aroma top notes-nya parfum Emen Phantasm ini, bro, ini tuh memang agak berbeda dibandingkan serinya Mugler, seri Emen lainnya. Dimana tercium banget aroma fresh, aroma citrus yang bercampur dengan aroma bergamot yang lebih kenceng. Tapi setelah mencium aroma freshnya, itu tuh nggak lama kemudian, hitungan beberapa detik, muncul banget aroma sweet creamy kayak gitu ya. Kalau menurut gua di aroma awal-awal parfum ini. Dimana aroma pink peppernya juga cukup tercium, tapi paling mendominasi bahkan 95% di aroma awalnya parfum si Emen Phantasm ini. Ini tuh aroma sweet creamy yang bisa gua dapatkan di hidung gua kayak gitu ya. Dan ini tuh enak banget kalau menurut gua. Jujur aja di selera gue tuh gue suka banget di aroma awal-awal parfum si Emen Phantasm ini. Kalau menurut gue pribadi ini tuh ada kemiripan dengan si Emen Ultimate. Dan tentunya ini tuh kalau menurut gue jauh lebih enak, lebih kuat kayak gitu aromanya. Dan jujur aja parfum ini tuh mungkin paling bisa digunakan oleh usia-usia yang sudah cukup mature kayak gitu ya. Maksud gua mungkin ada batasan usianya, mungkin yang cocok banget pakai parfum ini tuh di usia 27 tahun sampai 60 tahun kayak gitu ya. Dimana parfum Emen Mugler Phantasm ini tuh diciptakan oleh perfumer ternama yaitu Jacques Heckler dan berkolaborasi dengan Louis Turner kayak gitu ya. Menurut gua parfum si Mugler Emen Phantasm ini tuh salah satu gebrakan baru dari si brand Mugler kayak gitu. Dan jujur aja parfum ini tuh memang di selera gua di openingnya jujur aja ini tuh enak banget dan masuk banget dengan selera gua. Cuman walaupun gua seneng banget dengan brand Mugler, kadang-kadang nih gua itu kecewa di base note-nya kayak gitu atau di dry down-nya parfum Mugler. Kenapa? Karena memang saking dia tahan lama dan strong banget, itu tuh yang menjadi masalah kayak gitu. Apalagi kalau dipakai siang hari, itu tuh kalau menurut gua kadang-kadang gua
kok gini sih jadinya. Apalagi yang serinya Emen klasik yang rubber. Bagi gue pribadi seperti itu ya bro. Nah kalau misalkan kalian udah bosen dengan si Emen yang rubber atau dengan yang aromanya coffee itu, kalian mau mencari suasana baru, cocok banget kalian untuk cobain parfum Emen Phantasm ini. Karena memang kalau menurut gue dari segi nuansa itu memang nggak terlalu jauh kayak gitu larinya dibandingkan seri Emen seri lainnya. Tapi kalau untuk yang ini tuh kalau menurut gue hampir mendekati atau beti-beti lah. Kalau misalkan secara selera, kalau lu suka dengan yang seriannya Emen klasik, lu tuh kemungkinan besar bakalan suka dengan Emen Phantasm ini bro. Karena memang aromanya tuh hampir mendekati, bedanya yang ini tuh sweetnya sweet creamy. Sweet creamy-nya tuh bukan dari aroma arah coffee kayak gitu ya kalau menurut gua si Emen Phantasm ini. Nah mungkin segitu aja yang bisa gue ulas di aroma top notes-nya parfum si Emen Phantasm ini. Jujur aja secara aroma menurut gua enak banget di selera gua kayak gitu ya bro. Dan langsung aja kita cium mengenai aroma middle notes-nya parfum Emen Phantasm ini bro. Nah untuk di aroma middle notes-nya parfum Emen Phantasm ini yang tercium di hidung gua nih, ini tuh kalau menurut gua masih kuat banget aroma sweetnya. Karena memang parfum ini tuh kalau gua lihat di Fragrantica masuknya klasifikasi parfum sweet gourmand kayak gitu ya, dimana aroma sweet yang seksi dan lebih cenderung ke creamy seperti itu. Jadi parfum ini tuh memang di middle notes-nya tercium banget aroma sweetnya masih kuat dan sedikit sentuhan-sentuhan aroma coklat, tapi tidak terlalu mendominasi. Bukan coklat yang coklat banget semacam kayak parfum Montal coklat Grady kayak gitu ya, atau yang serinya vanilla cake kayak gitu, bukan ya. Ini tuh kayak coklatnya tuh hanya sentuhan nuansa-nuansanya aja. Kalau menurut gua kayak gitu, bukan coklat yang bener-bener yang tercium banget aroma coklatnya. Tapi aroma ini memang di middle notes-nya aromanya aroma sweet creamy yang bercampur sedikit sentuhan aroma clarisage. Jadi memang parfum ini tuh nggak bertele-tele. Kalau kalian cek di Fragrantica juga dia secara ingredient itu tuh nggak banyak banget ABCD. Bisa dikatakan parfum ini tuh parfum sweet creamy kayak gitu ya untuk di aroma top notes dan middle notes-nya parfum ini. Kalau untuk siang bolong atau outdooran di luar ruangan kayak gitu, gua tidak menyarankan kalian untuk pakai parfum ini karena memang kalau menurut gua kalian tuh bakalan cloying. Gua pribadi gua bakalan pakai parfum ini tuh hanya untuk acara-acara malam sebetulnya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai siang hari silahkan aja, tapi gua notes ke kalian jangan terlalu overspray, jangan terlalu keenakan ke bawah suasana kalau pakai parfum Mugler seri apapun ya untuk siang hari apalagi panas-panasan. Karena apa? Gue tuh udah banyak banget mendapatkan pengalaman buruk dengan parfum Mugler di siang hari apalagi suasananya yang cukup panas kayak gitu ya bro. Apalagi kalau gue pakai misalkan di dalam mobil. Jujur aja gue nggak suka kayak gitu ya di bagian itunya. Tapi selebihnya gue tuh suka banget sebetulnya dengan aroma itu. Tapi yang jadi kendala gua, hidung gua atau mungkin badan gua itu tuh nggak cocok dengan suasana si Mugler yang untuk di siang hari panas-panasan. Suka pusing banget kayak gitu jujur aja. Jadi gua notes ke kalian ya. Tapi kalau kalian udah terbiasa dengan parfum yang strong, lalu kalian udah terbiasa juga dengan serinya Emen yang serinya klasik yang coffee, itu tuh sah-sah aja kayak gitu ya. Jadi karena parfum itu kan kembali lagi ke selera dan lu tuh suka apa enggak kayak gitu. Tapi secara tema gue yakinkan ke kalian bahwa parfum ini tuh memang untuk di indoor atau acara-acara formal itu lebih pas kalau menurut gue secara tema parfum ini. Menurut gua hampir semua Mugler nggak ada yang jelek secara projection sepengalaman gua ya, karena memang Mugler itu dia tuh punya ciri khasnya seperti itu, aromanya strong. Lu bayangin aja ya, entah itu dari seri Angel Star yang sebetulnya untuk woman tapi pemakaiannya banyak kayak gitu, yang bintang yang klasik kayak gitu ya, terus yang Emen yang coffee ya, maksud gue yang seriannya yang klasik, ada juga yang seri pure coffee, pure Havan, pure malt, itu tuh semuanya secara projection kuat banget. Bahkan kalau misalkan lu pakai di sini, orang tuh 5 meter udah cium. Dan tentu biasanya parfum serian Mugler ini tuh selalu bisa dikatakan parfum-parfum yang punya karakter misterius. Dimana orangnya udah gak ada, aroma itu masih ninggalin jejak. Biasanya seperti itu pengalaman gua. Dan gue yakin banget si Emen
Phantasm ini juga bakalan sama halnya dengan serinya MN Classic gitu bro ya, untuk secara projectionnya. Buas lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong masalah mengenai parfum Mugler. Memang parfum Mugler ini tuh untuk 2 tahun ke belakang ini itu mengalami penurunan secara popularitas kayak gitu ya. Entah kenapa gue juga nggak tahu kayak gitu ya. Karena memang mungkin Mugler itu temanya kan selalu superhero sebetulnya. Kalau kalian perhatikan. Jadi si Mugler ini selalu punya parfum dia yang mengaitkan dengan superhero secara inspirasi kayak gitu ya, dengan luar angkasa biasanya. Contohnya misalkan yang serinya Alien, terus serinya Mugler yang bintang itu terinspirasi sudah pasti dari bintang kayak gitu, yang Alien dari makhluk-makhluk luar angkasa. Dan serinya MN ini tuh sebetulnya udah pernah gue ulas di satu video gue ceritakan bahwa si Mugler itu memang terinspirasinya dari superhero, khususnya dari komik-komik superhero Marvel kayak gitu ya. Karena kenapa gue bilang seperti itu? Jujur aja gue dulu waktu keluar yang seriannya Pure Malt, Pure Havan, Pure Wood, Pure Coffee, itu tuh gue dulu training, bener-bener training sejarah si Mugler kayak gitu ya. Sejarah brandnya si Mugler. Nah, kembali lagi ke penurunan popularitas. Si Mugler ini kalau menurut gua mungkin inovasinya harusnya sedikit dirubah kayak gitu ya. Itu sih hanya koreksi gua aja kayak gitu ya. Pendapat gua pribadi. Mungkin orang tuh udah bosen dengan botol lu yang seperti itu aja. Terus mungkin juga ya dengan aromanya yang lu tuh nggak ngeluarin suasana-suasana baru. Bisa aja seperti itu kayak gitu. Karena jujur aja sebagai pecinta parfum Mugler, gua tuh membutuhkan suasana-suasana baru dengan si gebrakan si Mugler ini. Dan mungkin juga dengan hadirnya parfum MN Phantasm ini, gue yakin banget si Mugler bakalan bangkit kembali. Dan jujur aja parfum ini tuh enak banget untuk di indoor atau di suasana-suasana malam hari kayak gitu ya. Jadi langsung aja kita sniff mengenai aroma best note-nya parfum Mugler MN ini bro. Nah, untuk di aroma best note-nya ini tuh kalau menurut gua ini tuh mendekati dengan MN Pure Havan. Dimana aroma coklatnya cukup terasa, aroma paculinya juga cukup terasa, tapi nggak terlalu mendominasi. Tetap aroma sweet, creamy yang nuansa coklatnya tuh lebih banyak tercium, dan aroma paculinya tuh memang nggak terlalu dominan. Kalau menurut gua, setelah gue inget-inget dengan aromanya Pure Havan itu ada kemiripan bro. Cuman bedanya Pure Havan itu dia memang di best note-nya aroma tobacco-nya yang cukup kuat yang bercampur dengan aroma coklat. Nah kalau ini tinggal hilangkan aja aroma tobacco-nya, tapi aroma coklatnya cukup mendominasi di aroma best note parfum si MN Phantasm ini. Nah cocok banget buat kalian ini ya. Kalau menurut gua yang kangen banget dengan nuansa-nuansa parfum MN Pure Havan. Seperti kita tahu, MN Pure Havan itu kan limited edition, diproduksinya hanya terbatas dan sekarang sudah tidak produksi lagi, dan kalian jangan pernah berharap dia bakalan muncul lagi kayak gitu ya. Karena memang udah gak produksi bro. Kalau kalian misalkan sekarang masih menyimpan MN Pure Havan, simpanlah baik-baik karena memang dia nggak bakalan produksi lagi. Karena itu tuh salah satu parfum MN yang menjadi donjuan kayak gitu ya. Nah kalau misalkan kalian para pecinta parfum yang MN klasik, terus kalian mau cari suasana baru, cocok banget untuk cobain parfum MN Phantasm ini. Dan kalau misalkan kalian para pecinta MN Pure Havan dan kalian tuh sulit untuk menemukan si Pure Havan, entah keberadaannya ada di mana kayak gitu ya sekarang ini. Mungkin di negara-negara Eropa masih banyak, tapi kalau untuk di Indonesia khususnya udah nggak mungkin ada kayak gitu ya. Terus kalian tuh mau ganti ke parfum seri lain atau aroma lain yang minimal tuh punya nuansa seperti itu, kalian wajib banget untuk cobain parfum MN Phantasm ini bro, kalau menurut gua kayak gitu ya. Nah tuh kan aromanya tuh memang enak banget bro. Jujur aja kalau yang ini gue tuh suka banget dan enjoy banget. Tapi kembali lagi gue nggak tahu, ini gue belum tes untuk di siang hari kayak gitu ya. Biasanya gue cloying atau mual kadang-kadang karena terlalu strong. Tapi nanti gue bakalan ulas dan seberapa oke parfum ini tuh untuk di siang hari kayak gitu ya. Karena memang kalau menurut gue ini tuh masih bisa untuk siang hari karena nggak terlalu strong seperti seriannya MN Classic atau MN yang seri lainnya kayak gitu ya. Jadi itulah pandangan gue pribadi secara jujur mengenai parfum aroma
MN Phantasm ini. Tidak lengkap rasanya kalau gua nggak memberikan rating seberapa enak parfum ini di selera gua pribadi, kayak gitu ya. Bagi selera gua pribadi, parfum ini tuh secara rating gua kasih 9/10. Jujur aja parfum ini bagi selera gua pribadi enak banget di hidung gua, kayak gitu. Dan gue yakin banget ini tuh bakal menjadi salah satu parfum andalan gua, kayak gitu ya. Dan untuk tampilan botol, seperti kita tahu lah, Mugler ini tuh keren-keren. Kayak gitu, gue kasih rating ya 9,5/10, itu sangat layak kalau menurut gue dia untuk Mugler ini. Dan untuk longevity, jujur aja gue belum bisa memberikan rating kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa gue andai-andai, kalian tuh tidak perlu khawatir dengan longevity-nya seriannya Mugler. Apalagi parfum Mugler MN Phantasm ini tuh dia eau de parfum kayak gitu ya, harusnya jauh lebih buas dibandingkan serinya MN, serinya klasik kayak gitu ya bro. Jadi bisa gue andai-andai mungkin ini bisa 14 jam kalau di baju, kalau kalian spray 10 kali spray. Biasanya seperti itu. Dan untuk komplimen, gue belum bisa memberikan rating komplimen parfum ini, tapi di selera gue pribadi, jujur aja ini enak. Nah, kalau misalkan kalian mau icip-icip parfum ini kayak gitu ya, gue sarankan kalian beli dekan terlebih dahulu, atau misalkan kalian udah yakin dengan parfum ini, silahkan kalian beli full bottle-nya juga bisa langsung kayak gitu ya. Tapi kalau kalian newbie untuk mencoba parfum-parfum Mugler, gue sarankan kalian beli dekan terlebih dahulu bro, agar lebih aman kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanya ke gue, parfum ini tuh dibanderol di harga berapa sih? Per 100 ml eau de parfum untuk saat ini di marketplace sendiri, ini tuh ada di kisaran 1.750.000. Dan kalau misalnya kalian mau beli dekannya, kalian juga bisa beli di toko Shopee-nya Lopeu ini. Nanti gue taruh linknya di bawah deskripsi video ini. Oke bro, kalian yang belum subscribe channel gue, silahkan kalian subscribe aja. Karena memang gue bakalan bagi-bagi 3 botol parfum untuk 3 orang pemenang yang paling beruntung ketika subscriber gue udah mencapai 10.000 subscriber kayak gitu. Silahkan kalian ikutin rules-nya giveaway gue. Siapa tahu kalian orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Nah, segitu aja dari gua. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Semoga kalian sehat selalu, makin kaya, agar kita bisa beli parfum apapun yang kita inginkan. Spread love and fragrance with Lopeu ini. Thank you.